Jangan musik yang mellow yang akhirnya ngantuk tidur ya. Waduh, wassalam. Jadi Malaysia. Jadi lucu banget ya guys ya. Cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Firza Sikumbang. Manja. Apa kabar kalian guys? Indonesia, Malaysia, welcome back ya. Selamat datang kembali. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, kali ini ya Firza akan bercerita tentang pengalaman Firza pada saat perjalanan Medan dan Padang. Wah, ada apa sih di perjalanan Medan dan Padang? Nah, ternyata pada saat itu Firza bersama tim dan teman-teman YouTuber Malaysia itu mengalami banyak hal ya dan pengalaman yang luar biasa pada saat perjalanan guys. Nah, tidak disangka-sangka hal ini yang membuat Firza menarik untuk membahas topik ini guys. Apa itu kira-kira? Nah, jadi topiknya ini adalah kenapa guys supir antar lintas Sumatera, khususnya supir Medan, Palembang, Padang, Bengkulu, pokoknya Pekanbaru, Sumatera Utara ya, itu kuat dan tahan banting. Kenapa aku bilang seperti itu? Nah, bahkan teman-teman Malaysia juga heran, kenapa ya Firza supir di Medan kuat-kuat katanya, mentalnya oke gitu. Nah, jadi kita telusuri lagi. Nah, kebetulan Bang Ed ini adalah salah satu supir yang menemani kita pada saat perjalanan guys ya. Nah, jadi beliau menemani kita dengan jarak tempuh 18 jam ya dari Medan. Baru kita ke Brastagi. Brastagi kita singgah lagi ke Prapat. Dari Prapat kita ke Mandailing Natal. Baru kita sampai ke Padang Bukit Tinggi. Wow. Gimana? Luar biasa kan guys? Aku aja gak nyangka ternyata supir kami ini udah lama berkecimpung di profesi dia sebagai supir guys. Nah, jadi sekitar lebih dari 20 tahun beliau itu sudah menekuni yang namanya bidang dalam menyetir ya, baik itu mobil pribadi maupun juga mobil bus yang lebih ke komersil. Nah, jadi guys ya, dalam perjalanan beliau itu lebih sering berhenti setiap 9 jam. Paling cepat itu 5-6 jam. Kalian bayangin guys, dengan umur beliau yang udah lumayan berumur ya, sekitar 60. Nah, beliau itu masih kuat. Jadi itu yang membuat kita, teman-teman YouTuber Malaysia dan Indonesia itu bertanya, apa sih rahasianya? Nah, jadi aku mau kupas tuntas langsung ya kepada kalian semua, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan ya seorang supir antar lintas Sumatera itu kuat dan tahan banting ya dengan gaya nyetirnya orang Indonesia ya, khususnya Sumatera dengan gaya barbar ya. Nah, jadi dia kasih tahu guys, pertama pengalaman. Nah, pengalaman itu hal yang paling menentukan kita untuk lebih profesional dalam menjalani bidang kita. Nah, jadi beliau ini sebenarnya sudah expert ya di bidangnya, makanya beliau itu jarak tempuh 9 jam baru berhenti guys ya. Baru berhenti sementara menurut survei dan faktanya adalah kenyamanan dan keamanan yang wajib dipenuhi adalah setiap 2,5 jam atau 4 jam kita wajib berhenti untuk jeda menyetir, baik kita nggak ngantuk ataupun ngantuk, kita wajib berhenti ya untuk keselamatan bersama. Nah, tapi alhamdulillahnya ya beliau itu kuat banget dan sanggup, dan alhamdulillahnya kita masih sampai di sini selamat dan bertemu keluarga masing-masing. Thank you banget buat Bang Edi, dan beliau juga udah ngasih baju ini guys buat aku ya. Makasih buat Bang Edi ketika aku sakit di Padang. Beliau yang sangat perhatian sama aku. Makasih banyak ya, aku udah sakit sampai pingsan ya, beliau itu yang bisa ada gitu ya dengan tulus membantu aku. Makasih banyak ya. Nah, terus apalagi nih kira-kira yang kedua? Nah, yang kedua ternyata istirahat yang cukup guys ya. Istirahat yang cukup itu merupakan salah satu hal penting sebelum perjalanan dimulai. Nah, jadi beliau menyarankan untuk sebelum berangkat perjalanan jauh, dia itu biasanya istirahat guys 1 harian. Dari pagi sampai sore atau bahkan malam. Ya, let's say less than 12 jam lah. Nah, lebih dari 12 jam beliau tuh tidur, gak boleh diganggu, untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan staminanya dia, supaya dia
lebih fokus dan lebih energik gitu untuk nyetir gitu. Nah, terus apalagi nih faktor yang menentukan? Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah dia itu sebenarnya lebih sering katanya peregangan punggung, guys. Peregangan punggung seperti apa itu? Nah, peregangan punggung itu ya kayak kita tuh stretching gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak sebelum apa tuh latihan otot dulu supaya meregangkan semua otot-otot tubuh, guys. Pada saat sebelum berkendara supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan saat berkendara. Ya contohnya tiba-tiba kram kaki, kram pinggang, kram tangan. Wah, itu kan bahaya ya. Bukan hanya beliau tapi kita semua yang ada di dalam juga bisa kena dampaknya seperti itu. Nah, terus apalagi nih kira-kira yang keempat. Nah, jadi beliau bilang itu tidak harus mengandalkan kafein ya, seperti kopi atau teh. Nah, jadi itu hanya boleh dikonsumsi ketika benar-benar ngantuk berat. Ketika dia udah ngantuk berat baru dia konsumsi kopi. Nah, jadi hal yang paling diperlukan adalah air mineral sebanyaknya ya, secukupnya. Pada saat berkendara adanya cemilan dan juga musik yang beat supaya menghilangi kantuk ya, guys. Jangan musik yang mellow yang akhirnya ngantuk tidur ya. Waduh, wassalam. Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mengemudi. Jadi kan tidak mungkin nih selamanya kayak aku ya, contoh copilot nih di sampingnya abang supir tadi. Kan nggak senantiasa aku bisa menemani beliau ngobrol, guys. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah ada antisipasinya supaya beliau lebih kuat dalam melakukan perjalanan jauh seperti itu. Nah, terus apa lagi nih kira-kira? Lalu yang kelima, kita tuh harus ingat batasan dan kemampuan diri kita dalam mengemudi. Nah, jadi beliau itu sudah pantau ya jauh-jauh hari. Aku tuh sanggupnya berapa jam? Nah, seperti yang aku ceritakan, dia punya pengalaman yang expert dan dia sanggupnya di 6-9 jam tuh udah off, udah berhenti dan kita langsung istirahat, makan seperti itu, sholat dan lain-lain. Nah, terus apa lagi nih? Kira-kira yang pastinya harus mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat dan juga yang berprotein, guys. Nah, itu penting ya untuk mengisi energi supaya lebih kuat lagi ya. Hal seperti ini tuh karbohidrat apa sih? Ya nasi, roti ya, lauk pauk seperti itu. Nah, terus apalagi nih yang paling rahasia nih dari beliau? Ternyata beliau itu makan apa, guys? Makan bawang putih ya. Dia makan bawang putih setiap hari 1 kali, guys. Wah, kalian bisa bayangin gak itu? 1 hari 1 kali dia makan itu, ya minum air putih yang banyak udah cukup. Katanya dia tidak perlu obat-obatan yang lain seperti misalkan multivitamin atau apapun ya. Dan satu lagi madu. Nah, hanya itu aja yang dia selalu bilang ke kita supaya kuat dalam perjalanan, menempuh perjalanan jauh, kuat mental dan kuat fisik. Wah, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan Allah selalu buat Bang Edi. Thank you banget. Nah, guys, kira-kira kalian pengen Firza cerita apa lagi nih? Sudah tidak ada lagi rahasia di antara kita ya, kenapa supir-supir di Sumatera itu kuat-kuat banget ya. Nah, kalau ada yang mau nambahin boleh dong kasih komen di kolom komentar di bawah ini ya, guys. Oke deh, kalau gitu Firza pamit undur diri dulu. Thank you banget buat kalian yang selalu janji hadir di setiap konten-konten Firza. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini ya, guys. Kalau gitu Firza pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.